Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari api. Iblis tidak pernah senang terhadap manusia. Sifat ketidaksenangan iblis tersebut mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam di surga, di mana saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, bukan sebagai penyembahan, namun sebagai penghormatan. Para malaikat menjalankan perintah Allah tersebut, kecuali iblis laknatullah. Dan mulai saat itu iblis sudah menanamkan kebencian terhadap Nabi Adam dan keturunannya sampai hari kiamat. Jika iblis dan setan berhasil menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan, mereka akan riang gembira akan keberhasilan tersebut. Namun, apabila bujuk rayu mereka tidak berhasil, mereka akan tetap terus berusaha untuk menyesatkan manusia. Akan tetapi, tahukah kamu, di samping iblis bisa bergembira, mereka juga bisa menangis sebagaimana manusia menangis. Lantas, apa saja hal yang membuat iblis menangis dengan sekeras-kerasnya? Dalam kitab Al-Jami' li Ahkam karya Imam Al-Qurtubi, dijelaskan bahwa ada 3 hal yang bisa menyebabkan iblis menangis dengan sekeras-kerasnya. Yang pertama, ketika diturunkannya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling afdol di dalam Al-Quran. Jadi dimanapun dan kapanpun surat Al-Fatihah dibaca, iblis laknatullah akan menjerit dan menangis. Kemudian yang kedua, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia sejagat raya. Karena berkat bimbingan beliau, orang yang sudah memiliki dosa setumpuk gunung bisa terhapus dosanya hanya dengan mengucapkan syahadat saja. Pada zaman Rasulullah SAW, ada orang yang tua renta, kisaran berumur 100 tahun lebih, mengadu kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah agamamu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah aku perbuat? Yang mana dosaku setumpuk gunung, berzina, mabuk, berjudi, dan sebagainya. Dan kalau dikumpulkan akan melebihi dosa orang yang paling banyak dosanya di muka bumi ini. Kemudian Rasulullah menjawab, bisa. Lalu orang tua tadi bertanya lagi, lalu apa yang harus aku lakukan? Kemudian Rasulullah bersabda, ucapkanlah syahadat. Setelah bersahadat, kemudian orang tua itu pergi menuju rumahnya. Selang 3 hari kemudian, terdengar kabar kalau orang tua itu meninggal dunia. Kemudian Rasulullah bersabda, orang tersebut termasuk golongan orang yang masuk surga. Kemudian yang ketiga adalah ucapan salam. Hal tersebut seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya iblis yang terkutuk itu akan menangis pada saat seorang mukmin bersalam dan dia iblis berkata, aduh celakanya, kedua mukmin itu tidak akan berpisah melainkan akan diampuni dosa-dosanya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, orang yang berkendaraan hendaklah memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki hendaklah memberi salam kepada orang yang duduk. Dan orang yang sedikit hendaklah memberi salam kepada orang yang banyak. Itulah 3 hal yang bisa membuat iblis menangis dengan keras. Sungguh sangat beruntung kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.